Waalaikumsalam. Oke. Eh, Mohon maaf mengganggu waktunya Mas Widodo. Selaku salah satu tokoh Muhammadiyah di lingkungan sini. Iya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait kemuhammadiyahan di lingkungan Piyambak. Oh gitu. Ya. Nah, salah satu dari pertanyaannya meniko sejarah berkembangnya Muhammadiyah di lingkungan kita itu kira-kira kapan dan apa yang melatar belakangi berkembangnya Muhammadiyah. Terima kasih Mas Tio yang sudah menanyakan kaitannya dengan perkembangan Muhammadiyah di Purwosari. Muhammadiyah di Purwosari itu berdiri ya sekitar tahun 70-an Mas. Tahun 70-an. Pendirinya itu yang pertama adalah Bapak Haji Sumaryono. Haji Sumaryono itu aslinya dari Desa Pondok. Nah, dulu beliau itu sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo. Nah, yang pengusaha batik itu, Ya. pengusaha batik. Nah, dengan mungkin belum lahir, saya saja masih kecil waktu itu. Terus Purwosari sebenarnya ada 3, di Cepet Selatan, kemudian di Coper, yang ketiga itu di Suwung. Di Coper itu biasa di Coper di Pandegani dipimpin oleh Pak Kornen. Pak Kornen. Kalau di Suwung itu gabungan Pak Kornen juga Suwardi almarhum Pak Suja. Setelah Pak Haji Sumaryono itu meninggal, itu dilanjutkan oleh Bapak Suja dari pondok itu. Kemudian yang berkembang itu hanya di Purwosari, di Cepet Selatan. Nah, amal usaha diantaranya yaitu Masjid Anur. Masjid Anur itu wakaf dari sebenarnya yang punya tanah Bapak Haji Sikus, Pak Sikus bukan Haji itu. Pak Sikus itu garwane kakung Ibu Haji Sisum. Oh, Bapak pun Pak Haji Rusminto. Pak Rusminto J. Nah, tetapi ikror wakafnya itu yang menyampaikan Pak Haji Rusminto. Oh, turun ke Bapak Haji Rusminto dulu. Ya, turun Pak Haji Rusminto. Kemudian wakafnya itu ke Muhammadiyah. Nah, jadi masjid ini sudah resmi milik Muhammadiyah. Sertifikatnya ada. Sekarang berada di pimpinan cabang Muhammadiyah. Kemudian yang ada di Jober dan di Suwung ternyata tidak bisa berkembang sampai sekarang. Kalau di Cepet Selatan ya seperti penyiar ketahui seperti ini. Penduduknya memang campur. Namun ya mudah-mudahan ini tetap konsisten. Yang ada di Cepet Selatan ini khususnya Masjid Anur ya tetap berdiri amal usaha Muhammadiyah ini. Kalau yang kedua mestinya madinnya itu ya dirintis sejak Pak Suja Untuk madinnya itu jiniahnya juga jiniah Muhammadiyah. Nah, dulu seperti itu. Karena lama tidak dikelola akhirnya berhenti pada tahun kurang lebih tahun 2004 kalau tidak 2003 waktu Pak Suja meninggal itu. Kemudian ada yang merintis termasuk kami, kemudian Mbak Windy untuk, tapi akhirnya juga tidak bisa jalan, berhenti. Kemudian ini dirintis kembali untuk madinya meskipun siswanya hanya sedikit. Terus mengenai untuk kedepannya maksudnya, ya kita tahu modernisasi ini banyak hal positif dan negatifnya. Untuk menjaga apabila generasi Muhammadiyah saat ini sudah mulai vakum, khususnya untuk tokoh-tokoh yang sampun sepuh ya, untuk menjaga generasi muda itu tetap menjaga dan memegang teguh asas-asas Muhammadiyah di lingkungan kita. Menurut sudut pandang yang itu seperti apa? Ya mestinya dengan adanya Madin itu yang dikelola oleh Muhammadiyah meskipun hanya sedikit siswanya, yaitu itu sebuah cara untuk regenerasi, itu sebagai nanti pengganti tokoh-tokoh yang mungkin nanti sudah tidak bisa lagi melanjutkan. Terus ini juga berdiri amal usaha. Yang kedua di Purwosari itu mungkin nanti bulan Desember
akan diluncurkan Surya Maret. Oh iya. Ya, yang ada di Melian itu. Betul. Melian itu insya Allah itu kerjasama dengan pimpinan cabang Muhammadiyah. Ya. Dan itu kemarin 2 minggu yang lalu itu sudah di tanda tangani MOU antara pimpinan cabang Muhammadiyah, majelis ekonomi Ya. dengan rekanan Ya. rekanan Mas Bintang. Oh iya. Jadi secara tidak langsung untuk generasi muda ini paling tidak secara aktif ikut menyongsong gerakan-gerakan usaha ke Muhammadiyah itu. Mestinya iya pasti, mestinya ya. Cuman ya Secara berat, sementara di Purwosari memang belum maksimal. Sebenarnya kepengurusan juga ada, ya. Tapi ya juga belum bisa maksimal. Maksimal. Kami sebenarnya harapannya pengajian-pengajian itu bisa dikelola Muhammadiyah, namun belum bisa maksimal. Yang mudah-mudahan ke depan nanti bisa dilaksanakan. Tapi kembali untuk mengenai masjid saat menikah gimana sih? Tentang ya secara tidak langsung lembaga kita kan tetap lembaga Muhammadiyah ya. Untuk praktek dan pelaksanaannya sendiri ya, untuk masalah masjid saat menikah. Kadang kan banyak kultur mungkin lembaga lain kadang ada pendatang dari mungkin masyarakat Di luar kita, yang ikut istilahnya jadi jemaah di masjid kita. Itu seperti apa menurut jenengan agar tidak terjadi apa ya namanya semacam ya mereka bisa menghargai budaya dan tradisi kita secara Muhammadiyah dan sebaliknya seperti itu. Yang jelas ya memang tradisi kita Mas ya, diusahakan model ibadah kita disesuaikan dengan Muhammadiyah. Namun kadang-kadang ya karena yang berada di lingkungan kita itu sebenarnya ada banyak yang di luar kita. Nah, namun demikian ya harapannya nanti tetap paling tidak yang memimpin itu juga orang-orang kita sendiri. Karena di pimpinan cabang Muhammadiyah nanti kan ada aturan bahwa akan diterbitkan surat ke masing-masing ranting bahwa pengelola dari atau takmir masjid Muhammadiyah itu mestinya juga orang-orang yang siap dengan amal ibadahnya sesuai dengan ajaran Muhammadiyah. Tapi memang untuk saat ini masih sedikit campur Mas. Cuman kan ya yang pokok-pokok insya Allah ya sesuai dengan ajaran kita. Misalnya dengan tarawehnya kita sudah 11 rakaat dengan witirnya, kemudian Jumatan kita juga sudah menggunakan cara Muhammadiyah, kemudian habis sholat kita cara doanya sudah sesuai dengan ajaran Muhammadiyah. Namun mungkin kalau kaitannya dengan masih ada pujian itu memang kami tidak melarang keras, tidak, hanya saja memang itu harapannya memang mewadahi dari masyarakat. Kalau tidak ada pujian kadang-kadang nggak tahu ini sudah format atau belum. Makanya kami sebenarnya mengharapkan kalau memang ada pujian itu setelah sholat itu jedanya jangan langsung gitu. Kalau itu yang adzan orang kita ya tentunya tahu, tetapi yang adzan bukan orang kita kadang-kadang langsung pujian. Tapi sebenarnya tujuannya hanya untuk memberi tanda bahwa itu belum ada komat gitu. Belum ada. Tapi secara garis besar intinya tidak terlalu melenceng dari ajaran gitu. Ya kira-kira mengatakan Mas Wid, terima kasih atas tempat dan waktunya. Pangapunten mengganggu. Sih sedikit ilmunya ya. Tetap bisa melihat. Oh,